Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya yakin ada sukacita di setiap rumah-rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Betapa kami ucap syukur punya Tuhan yang hebat, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dalam segala keberadaan kami saat ini ya Tuhan, baik suka maupun duka, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, teduhkan hati setiap kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kuduskan kami, sucikan setiap kami ya Tuhan. Layakan kami memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau satu hati memuliakan Engkau. Kami mau satu hati memuji-Mu, kami mau satu hati menari bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada di setiap rumah-rumah. Biarlah Roh Kudus ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan kami siap memuji-Mu. Kami nyatakan kami rindu memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudaraku katakan amin. Ya, saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri yang di rumah. Walaupun di rumah tetap, yuk kita bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, kita mau menari seperti Daud menari. Kalau ada keluarganya salam kanan kiri. Mari kita menari bagi Tuhan seperti Daud yang selalu menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk jemaat yang di rumah. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita tahu setiap orang memiliki setiap masalah. Masalahku dan masalahmu tentu berbeda. Tetapi mana yang lebih berat? Tidak ada yang tahu. Masalah setiap orang berat bagi dirinya pribadi. Tetapi kita tahu seperti khotbah Bu Yanti beberapa minggu lalu, betapa Ayub sangat mengalami penderitaan. Ketika kita melihat Ayub memiliki penderitaan yang sangat banyak. Masih pantaskah kita mengeluh? Masih pantaskah kita menghilangkan sukacita kita? Masih pantaskah kita meninggalkan Tuhan? Mari undang Roh Kudus untuk mengalir dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan seperti tanah yang kering. Merindukan air, demikian kita rindukan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Mari Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah
selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, kami rindu Engkau Tuhan yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan di rumah kami, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, kami mohon Tuhan, aliran Roh Kudus mengalir untuk setiap kami, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa mujizat dalam hidup kami. Mengalirlah, oh Roh di hidupku, lebih lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku di hidupku, di hidupku, katakan sembuhkanku, sembuhkanku, haleluya, haleluya, kami rindukan Kau ya Roh Kudus, mengalirlah, mari jemaat Tuhan undang Roh Kudus mengalir, rasakan kesembuhan dari Roh Kudus, kemenangan dari Roh Kudus, pemulihan dari Roh Kudus. Haleluya, kami rindukan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, oh Roh Kudus mengalir,
jiwa kami mendekat padamu. Tinggal dan melekat. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Mengalirlah, 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 ya Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Bahkan kami yang hancur, bahkan Kau memulihkan pengharapan kami ya Tuhan. Kau memulihkan janji-janji yang terus kami pegang. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kesembuhan, kami rasakan kekuatan, kami rasakan pemulihan. Terima kasih, oh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak dapat kami membalas kasih-Mu, tak dapat kami membalas setia. Berbelas kasihlah kepada kami Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami. Dengarlah ratapan kami. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan sembuhkan. Kami tak mampu Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Di hidupku pulihkanku. Pulihkanku, sembuhkanku. Sembuhkanku. Amin, kami terima Tuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan baru Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami buka roh kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan roh-Mu yang hidup itu hidup. Mengalir dalam. Hanya padamu Tuhan jiwa kami tenang. Dalam naungan-Mu kami merasakan kedamaian. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup
menyertai. Katakan ku buka hati, mari buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari buka hati, saudara, bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Mari jamah setiap kami ya Tuhan. Berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, bisa terima firman. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Hati Tuhan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, kita berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan, khususnya untuk GBI Kelor dan GBI Perigi, yang hari ini Kau izinkan kami boleh datang kepadamu, boleh datang ke rumah Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau menganugerahkan dan memberikan hamba kemampuan, kesanggupan untuk hari ini, pagi hari ini, menyampaikan isi hati Bapa
kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tambahkan hikmat Tuhan, sehingga hamba dimampukan oleh Engkau Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, menyampaikan firman Tuhan, sabda Tuhan, dengan bahasa yang sederhana. Dan umat Tuhan, jemaat GBI Kelor dan GBI Perigi, dimanapun yang hadir, baik di dalam rumah-Mu, baik di rumah masing-masing, ataupun dalam perjalanan, ataupun dimanapun mereka berada, dan dapat menangkap ibadah pagi hari ini. Engkau beracara Tuhan, untuk umat Tuhan yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan sayap Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami alaskan doa kami dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia pagi hari ini, baik GBI Perigi maupun GBI Kelor, ataupun jemaat Tuhan dimanapun sedang berada, baik di rumah masing-masing, baik mereka mungkin dalam perjalanan ataupun di tempat pekerjaan. Hari ini hari yang bahagia, harinya hari Tuhan, di mana engkau dan saya bisa bersama-sama diizinkan Tuhan dengan anugerah Tuhan mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia, keadaan saat-saat ini kita semua, siapapun juga, baik yang ada di Perigi, baik yang di Kelor, baik pun di mana saja, baik yang ada di Jakarta, baik ada yang di negara mana, bahkan seluruh dunia sedang mengalami situasi yang sukar. Dengan adanya COVID-19 dengan varian Omikron, yang mungkin saat-saat ini jemaat Tuhan, saudara kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, menderita, bahkan yang sedang mengalami permasalahan. Ayo hari ini kita katakan masih bersama-sama, kita harus bangkit dari masalah. Kita harus bangkit dan kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang hari ini, kemarin, esok, yang lalu, tetap Dia Yesus yang berkuasa. Dia Allah yang sangat baik. Tapi bagi kalaupun jemaat Tuhan, siapapun juga yang hari ini masih jalannya baik-baik, oke punya, tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan. Hari ini engkau dan saya juga diingatkan untuk tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap bersyukur dengan apapun juga, dan tetap percaya serta mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, khususnya jemaat GBI Perigi dan Kelor, di tahun 2022, di mana engkau dan saya, Bapak Gembala kita telah menyatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun mujizat yang besar di Perigi dan di Kelor. Kita berikan kemuliaan, haleluya. Yes, memang benar. Tahun 2022 adalah tahun mujizat. Setiap hari engkau dan saya senantiasa mengalami mujizat. Cuman engkau dan saya, kita semua tidak merasakan, bahkan tidak mengerti, tidak mengucapkan syukur. Engkau dan saya menikmati mujizat hari per hari, waktu demi waktu. Kita harusnya bersyukur. Sekecil apapun yang engkau dan saya terima mujizat, luar biasa Allah kita
Allah yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar tahun 2022 adalah tahun mukjizat. Di mana pada bulan Januari yang lalu, tidak salah di minggu-minggu pertama, Bapak Gembala telah mengingatkan, bahkan mengikrarkan bahwa GBI Keller, GBI Perigi mengalami tahun mukjizat. Baik mukjizat dimanapun kita berada. Baik dalam rumah tangga, baik dalam tempat pekerjaan, baik di dalam apapun juga, engkau dan saya mengalami dan menerima mukjizat. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kita belajar dan kita memahami salah satu rahasia bagi engkau dan saya. Lebih lagi menikmati dan mengalami dan menerima mukjizat yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Yang tahu, yang bulan Januari Bapak Gembala telah memberikan bagaimana engkau dan saya bisa menerima mukjizat. Hari ini Tuhan berikan bagi kita semua di akhir bulan Februari. Engkau dan saya dapat merasakan dan menikmati salah satu rahasia menerima mukjizat, yaitu engkau dan saya harus mengalami kerendahan hati. Katakan bersama-sama dan katakan dalam dirimu sendiri, aku menerima mukjizat dan rahasianya salah satu kerendah hati. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita buka 2 Raja-Raja 5. Kita buka 2 Raja-Raja 5. Perikop ini sudah sangat terkenal. Bahkan dari engkau dan saya, dari sekolah minggu, remaja, wanita, atau apapun juga di mana pemuda remaja telah membaca dan bahkan menikmati tema itu. Naaman disembuhkan, Naaman menerima mukjizat. Hari ini engkau dan saya akan mengerti salah satu rahasia engkau dan saya menerima mukjizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja 5, dari ayat 1 sampai selesai, akan memakan waktu. Tapi kita semua tahu, firman ini sering kita baca, sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak perlu, hari ini saya akan membacakan bukan dari ayat 1. Saya akan pilih ayat-ayat yang mendukung bagaimana engkau dan saya menerima atau rahasia menerima mukjizat Tuhan. Kita lihat dari mulai ayat 9. Sudah ditemukan 2 Raja-Raja 5 di ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada dan menyatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sampai sini dulu jemaat Tuhan. Dikatakan Naaman adalah seorang yang terhormat, terpandang, bahkan dia adalah seorang panglima jenderal dari Raja Aram, negara Aram. Suatu hari Naaman mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu penyakit kusta. Kemudian dia dengar dari seorang budak, yang budaknya itu dari seorang anak perempuan Israel.
budak ini menyampaikan kepada nyonyanya, istri panglima, panglima Naaman. Dikatakan, nyonya, atau ibu, di Israel ada tabib, segala tabib, ada dokter di atas segala dokter. Hanya di sana, di Israel, di tempat aku di sana diambil, ditawan. Dia yang sanggup menyembuhkan bapak, dia yang sanggup menyembuhkan jenderal, dia yang sanggup menyembuhkan panglima, dan dia sanggup menyembuhkan bapakku. Pergilah ke sana. Nyonya ini sampaikan, istrinya menyampaikan juga kepada Naaman. Dengan bahasa papa, seperti bahasa kita sekarang. Di sana ada tabib, ada dokter, ada yang hebat, yang sanggup menyembuhkan bapak, yang dapat menyembuhkan Naaman. Dipikir-pikir, karena sudah tidak punya pengharapan. Sakit kusta adalah sakit yang sangat-sangat menajiskan, sangat-sangat ditakuti, disingkirkan. Singkat cerita, akhirnya Naaman bermaksud untuk pergi ke tempat negeri dari budak kecil, budak wanita, budak dari nyonyanya atau dari istrinya. Kemudian Naaman dengan kudanya dan keretanya berhenti di depan rumah Elisa, seorang nabi. Elisa, nabi tersebut, seperti sekarang kita katakan pendeta itu, menyuruh suruhannya, pembantunya untuk mengatakan, bukan menemukan jenderal yang ternama, jenderal yang terkenal, panglima Naaman, tidak diketemukan. Tidak menemui, maksud bukan temukan, tidak menemui di rumahnya. Bahkan tidak disuruh masuk ke dalam rumah, cukup di depan rumah. Dan Elisa menyuruh pembantunya, yaitu Gehasi, untuk mengatakan kepada panglima Naaman, kepada jenderal Naaman, kepada orang yang terhormat. Dan Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wow, jemaat Tuhan, datang jauh-jauh dari Aram ke negara Israel, jauh-jauh merindukan kesembuhan, merindukan dan menerima mujizat. Bukan disuruh masuk atau ditemui oleh Elisa, tapi disuruh pergi, mandi. Waduh, harusnya kan didoakan, tapi disuruh pergi, mandi. Padahal udah mandi dari tempatnya, dari rumahnya. Dikatakan, pergilah Naaman dan akan tubuhmu menjadi pulih. Di ayat 11. Tetapi, pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, pergilah Naaman dengan kecewa. Pergilah Naaman dengan merasa putus asa dan menyesal. Jauh-jauh ke tempat Israel diperlakukan demikian. Maka Naaman sambil kesal, putus asa, bersungut-sungut berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Nabi akan datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Naaman, panglima yang seorang terhormat. Dia pikir dia datang kepada alamat yang tepat. Ke seorang nabi. Nabi itu keluar. Tapi tidak ditemui. Bahkan pembantunya disuruh keluar dan katakan, pergi. Waduh, orang terhormat. Kalau kita bilang seorang pejabat, usir, suruh pergi. Pergi, mandi. Memang gak mandi. Dan dikatakan harus mandi di mana? Di sungai Yordan. Jemaat Tuhan berbahagia. Betapa kecewa, berkata berputus asa, betapa menyesalnya.
Naaman datang ke Israel. Naaman rasa ingin cepat-cepat berlalu dari tempat itu. Cepat-cepat ingin pergi dari Israel. Dikatakan demikian. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka pergilah Panglima Jenderal Naaman dengan panas hati, dengan marah, dengan emosinya. Sambil marah dan berputus asa. Jauh-jauh datang. Tidak ditemui, tidak didoakan. Tidak kasarnya, tidak diuyak-uyak kepalanya. Bahkan didoakan di tempat sakitnya. Tetapi dikatakan pergi, diusir. Mandi, waduh. Dan mandi di sungai Yordan yang airnya kotor, keruh. Lebih baik saya mandi di tempat sungai Abana dan Parpar, bandingkan. Tapi saat itu dengan hati yang panas, dengan hati yang marah, dia tinggalkan rumah dan tanah Israel untuk segera kembali ke rumahnya, ke negaranya. Tetapi apa yang terjadi di ayat 13? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada Bapak, mandilah dan engkau menjadi tahir. Kan soal yang gampang. Yang Naamannya lagi marah, putus asa, kecewa. Maka pendampingnya, pengawal-pengawalnya, karyawan-karyawan menghampiri Naaman dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, yang sulit, pasti Bapak juga akan lakukan karena ingin sembuh, ingin tahir. Kan ini hanya soal sepele, suruh mandi. Kenapa Pak? Dibujuki oleh pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, pendamping-pendampingi. Terus dibujuk supaya ia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan lanjutnya, maka di ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia pada pagi ini, tidak mudah. Pada saat engkau dan saya mengalami demikian seperti Naaman. Apalagi dia seorang yang terkenal, pejabat, jenderal, dan dihargai di negaranya Aram. Tapi saat itu ia putus asa. Bingung, sudah ke sana kemari mencari tabib untuk sembuh. Tapi saat ada budak yang kecil, orang yang bawah, bahkan tidak pernah diingat-ingat, budak itu sanggup menyentuh dan mengatakan kebenaran bahwa di Israel, di negaranya, ada tabib yang luar biasa. Tabib yang di atas tabib yang tidak akan ada tandingannya. Karena sudah sangat butuh, maka Naaman mau melakukannya. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saat ini pun, engkau dan saya juga ingin mengharapkan mujizat yang besar. Mujizat yang tidak seperti biasa, yang hari-hari kita dapati dan kita nikmati. Wah, Ibu yang dimana mungkin
Jemaat Tuhan, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Itu mujizat. Tidak perlu pakai minum obat-obat tidur. Tidak perlu cari-cari hal-hal yang membuat engkau bisa tidur. Itu mujizat. Bangun pagi, engkau bisa bangun. Itu juga mujizat. Bahkan pergi ke belakang ke toilet. Itu juga mujizat. Banyak yang kita terima. Tapi hari ini mungkin ada jemaat Tuhan yang berbahagia hari ini. Sangat membutuhkan. Dengarkan baik-baik. Hari ini engkau dan saya akan menikmati dan menerima mujizat di akhir bulan Februari. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Allah. Ternyata ada satu penghalang. Ada satu yang menghambat. Ada satu sekali lagi penghalang bagi engkau dan saya menerima mujizat. Yang benar penghalang. Benar. Yaitu adalah kesombongan engkau. Kesombongan kita. Egomu. Itu adalah penghalang bagi engkau dan saya menerima mujizat. Kesombongan adalah penghalang bagi engkau menerima kuasa Tuhan. Kesombongan menghalangi engkau menerima hadirat Tuhan. Kesombongan menghalangi berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi engkau. Kesombongan menghalangi mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Kesombongan menutup segala pintu mujizat, segala berkat-berkat Tuhan. Mari. Hari ini, hari di akhir bulan Februari, bagi jemaat yang berbahagia pagi hari ini, engkau dan saya diingatkan, masihkah engkau menyimpan kesombongan? Kesombongan yang paling penting adalah kesombongan rohani. Mari, cek and recheck, cek hatimu, dirimu, hanya engkau dan Tuhan yang tahu apa yang engkau simpan dalam kesombongan. Naaman tadinya juga mengalami kesombongan. Tetapi di saat-saat ia diingatkan melalui Nabi Elisa, pergilah mandi ke sungai Yordan. Hari ini engkau dan saya diingat, pergilah datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan apa kesombonganmu, derajatmu, ekonomimu, kepintaranmu, kuasamu, lepaskan. Mari kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan merendahkan hati dan sungguh-sungguh terbuka apa adanya dengan Tuhan. Seperti Naaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia pagi hari ini. Memang kerendahan hati akan membuka segala pintu-pintu dan rahasia bagi engkau dan saya, bagi kita semua menerima mujizat yang Tuhan telah siapkan. Mari hari ini, saat ini, di akhir bulan Februari, engkau dan saya diingatkan, kita belajar bersama-sama, kita belajar untuk lebih kerendahan hati kita, melepaskan kesombongan-kesombongan yang engkau dan saya masih simpan. Karena itu adalah penghalang bagi engkau dan saya menerima mujizat dari Tuhan yang telah siapkan bagi kita semua. Mari kita lebih lagi mengamati di ayat 13. Kita lihat di ayat 13, tetap di 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dikatakan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat Naaman serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu,
Mandilah dan engkau menjadi tahir. Kan hanya soal kecil, gampang, mudah. Mandi dan engkau akan tahir. Hari ini mungkin engkau dan saya diingatkan oleh perkara di dalam seperti Naaman. Mari hari ini, saat ini engkau dan saya diingatkan dengan firman Tuhan. Bersikap yang benar dalam menerima nasihat. Raja Naaman, dia mau mendengar kata-kata dari pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, bahkan para pengawalnya. Bapak, kalau perkara yang besar pasti Bapak lakukan. Ini kan kecil, hanya suruh mandi. Naaman berpikir. Dan Naaman juga ingat, dia mau bersikap menerima nasihat dari budak yang disampaikan nonyanya, disampaikan istrinya. Budak itu berkatakan, wanita kecil itu berkatakan, Nyonya, Ibu, di sana di Israel ada tabib yang luar biasa yang sanggup menyembuhkan. Bapak, hari ini engkau dan saya diingatkan. Hari ini ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama engkau dan saya. Bagaimana sikapmu, bagaimana sikap kita, dan bagaimana sikap kita semua akan nasihat Tuhan dalam firman Tuhan. Sudahkah engkau dan saya menerima nasihat-nasihat baik dari suami kita, dari istri kita, bahkan dari anak-anak kita, ataupun orang yang terdekat di rumah, mungkin pembantu, pelayan kita, atau siapa saja. Maukah engkau dan saya bersikap yang benar, bersikap yang tepat di dalam engkau dan saya menerima dan mendengar nasihat. Kita lihat saja anak-anak tidak suka kalau orang tuanya banyak nasihat. Apalagi kita sebagai orang-orang tua. Belum tentu engkau dan saya mau dan senang mendengar diberi nasihat. Mungkin dari pimpinan rohanimu. Sebagai atasan rohanimu, bapak rohanimu, ibu rohani. Engkau ditegur, diingatkan. Wah, udah marah, ngambek, tidak mau ke gereja. Diingatkan oleh istri, Pak jangan bersikap begitu. Wah marah, apa tahu. Mari, hari ini saat ini, mari. Bila engkau dan saya mau menerima mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Allah, segala Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Selain kesombongan, mari. Kita mau bersikap yang tepat, sikap yang benar di dalam mendengar nasihat-nasihat, didikan-didikan. Memang tidak enak diberikan nasihat, tidak enak didengar. Wejangan-wejangan, arahan-arahan membosankan. Waduh. Tapi mari, orang bijak, orang yang mengerti, orang benar, pasti suka dan senang mendengar. Firman Tuhan, Alkitab yang kau miliki, yang hari demi hari kau baca, itu juga adalah yang memberikan kita semua nasihat-nasihat, arahan-arahan bagi kita semua untuk engkau dan saya senantiasa menerima mujizat. Tapi orang yang bodoh, orang yang bebal, tidak senang akan nasihat. Tidak senang akan teguran. Tidak senang akan didikan. Lebih senang semau gue. Tapi hari ini, saat ini, mari kita buka hati. Kita buka keberadaan dengan kerendahan hati untuk senang dan memperhatikan. Sekecil apapun arahan, sekecil apapun teguran, sesalah apapun, mari kita dengar. Perhatikan dengan baik dari suamimu, istri, anak-anak,
orang-orang yang terdekat, pimpinan rohani, kakak-kakak pembina, dengarkanlah untuk kebaikan kita semua. Begitu juga Naaman, akhirnya ia menerima mukjizat yang telah ia nantikan. Kita lanjutkan, selain engkau dan saya dengan rendah hati untuk yaitu mendengar, bersikap yang benar, bersikap yang tepat di dalam menerima nasihat. Selanjutnya kita lihat di ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. 12 penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi kita bersikap benar dan mau menerima nasihat, teguran, didikan. Dan di ayat yang tadi kita baca, ayat 11-12 dikatakan, mari setelah kita mau mendengar nasihat, kita juga mau meresponi dengan benar terhadap perkataan-perkataan orang lain. Mari kita berespon yang benar terhadap nasihat-nasihat, terhadap teguran-teguran, didikan-didikan untuk engkau dan saya menerima mukjizat. Memang orang-orang yang sulit menerima dan berespon dengan tepat di dalam menerima nasihat atau teguran, biasanya orang itu mudah sekali emosi, mudah marah. Tapi hari ini karena engkau dan saya sangat merindukan menerima mukjizat, hari ini kita diingatkan untuk jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat ambil tindakan kekerasan. Jangan ambil tindakan yang pintar. Jangan ambil tindakan yang tidak sesuai standar Allah dalam Alkitab. Mari kita pakai kacamata positif. Apapun yang Tuhan izinkan. Apapun yang Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami. Ada kebaikan untuk engkau dan saya mengalami proses pendewasaan, proses menerima dan menikmati mukjizat yang besar. Karena ada pepatah, bila engkau mau menerima mukjizat, bila kita semua jemaat Tuhan yang berbahagia, baik Perigi dan Kelor, berarti engkau dan saya siap menerima kesulitan-kesulitan dan penderitaan dan masalah. Kalau engkau dan saya tidak mau menerima prosesnya penderitaan, masalah, maka paling mukjizat yang kecil-kecil yang kita dapat. Tapi bila engkau mau menikmati dan merasakan mukjizat yang luar biasa, mari kita berespon yang tepat. Mari kita berespon yang benar. Mari kita bereaksi yang tepat dan benar di dalam engkau dan saya mengalami apapun yang Tuhan izinkan. Seperti pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang engkau dan saya diizinkan Tuhan, masalah apapun, sesulit apapun, sakit penyakit yang apapun yang mustahil, tetap kita katakan, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Dia mau menginginkan anak-anaknya mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa besar dan kuasa. Dan dia sanggup memberikan engkau dan saya mukjizat. Mari jangan cepat kita marah. Jangan kita mudah
bersungut-sungut, jangan kita mudah egois, jangan mudah kita merespon yang tidak tepat. Kita belajar simpati, empati yang tepat di saat-saat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun bawahan kita, pembantu kita, apapun, kita ikut simpati dan empati, mengerti persoalan yang dihadapi, mengerti penderitaan, mengerti apapun yang dihadapi, karena kita bisa merasakan dan menerima mujizat yang Tuhan akan berikan. Tetapi ingat, jaga hati, waspada hati, supaya engkau dan saya sungguh-sungguh menjaga hati dan tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lanjutkan, selain kita mau mendengar nasihat, mau menerima teguran, mau menerima didikan, siapapun yang memberikan, kita terima dengan baik. Dan yang kedua, kita meresponi dengan tepat, bersikap yang tepat terhadap apapun yang kita hadapi. Yang ketiga, kita lihat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Dikatakan demikian. Maka turunlah Naaman. Ia membenamkan dirinya, ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dia seorang ternama, walaupun dia seorang terkenal, panglima, bahkan sebagai seorang pejabat, ia mau menuruti perintah apa yang dikatakan abdi Allah, apa yang disuruh, yaitu mandi, turun dan membenamkan diri 7 kali. Bukan 6 kali, bukan 8 kali, bukan 1 kali, tapi 7 kali tepat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dalam arti kata, apa yang kita dapat simpulkan dari ayat ini tersebut? Naaman, ia berani melakukan, ia berani melaksanakan perintah-perintah dari Elisa, dari seorang nabi. Dia berani melakukan, dia mau mentaati perintah-perintah Allah dengan benar. Hai jemaat Perigi dan Kelor, apakah engkau dan saya sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan sesuai firman Tuhan hari ini dengan benar? Mari, hari ini kita periksa, kita koreksi, sudahkah engkau dan saya melakukan perintah-perintah Allah yang tepat, yang benar, supaya engkau dan saya sungguh-sungguh dapat menikmati dan dapat menerima mujizat Allah yang besar, yang luar biasa bagi engkau yang merindukan. Lakukanlah perintah Tuhan itu dengan benar. Jangan kurang, jangan lebih. Yang tepat, benamkan, mandi, jangan hanya kakinya saja, tapi benamkan seluruhnya. Benamkan dirimu dalam firman Tuhan. Benamkan hidupmu dalam hadirat Tuhan. Benamkan dirimu dalam doamu. Untuk engkau dan saya menerima mukjizat besar dari Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan iman yang percaya. Jangan setengah-setengah. Apa iya, ya apa enggak, ya apa enggak. Lakukan perintah Allah, perintah Tuhan dengan iman yang percaya. Sungguh-sungguh kepadanya, jangan setengah-setengah. Seperti Naaman, dia lakukan. Dia benamkan dirinya 7 kali, tidak kurang, tidak lebih, 7 dengan tepat. Lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Jangan sungut-sungut, jangan marah-marah. Apalagi engkau dan saya yang saat ini diizinkan Tuhan dapat menerima, melayani Tuhan dalam segala bidang. Lakukanlah dengan sukacita.
lakukan perintah dengan baik. Supaya engkau dan saya di masa-masa seperti ini, di masa-masa sukar yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bersama Tuhan kita cakap dan dapat melakukannya. Dan kita bisa lebih dari pemenang. Bukan hanya pujian, tapi benar-benar engkau dan saya menikmati kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga tadi, Naaman melakukan perintah dari Nabi dengan tepat. Mari, hari ini engkau dan saya diingatkan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang benar sesuai firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat dari 2 Raja-Raja 5 yang terakhir, ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai di rumah Elisa, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku hanya menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Bahkan akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sekereta atau segerobak, sebab hambamu tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan bagi kita semua, Naaman setelah menerima kesembuhan, setelah Naaman menerima mujizat, dia tidak lupa mengucap terima kasih. Dia tidak lupa bersyukur kepada Elisa. Hari ini engkau dan saya yang senantiasa diberkati Tuhan dengan mujizat-mujizat, apapun besar kecil, sudahkah engkau dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, pemberi mujizat. Jenderal Naaman masih datang kepada Elisa. Tapi Elisa berkata, tidak. Aku tidak akan menerima apapun. Tapi kita bisa lihat, orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak tahu Allah, dia bisa datang mengucap terima kasih. Hari ini engkau dan saya, seberapa apapun yang engkau terima, mujizat-mujizat yang Tuhan telah berikan, sudahkah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih dengan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita? Seringkali kita suka lupa. Kadang-kadang kita karena sudah biasa menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Bahkan menikmati berkat-berkat yang telah diberikan. Mungkin dari orang tua kita, dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari saudara-saudara. Kita lupa menghargai pemberiannya. Dan kita lupa juga bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menggerakkan sehingga banyak berkat-berkat dikirimkannya. Banyak kesembuhan-kesembuhan, banyak pemulihan-pemulihan, banyak terobosan. Karena dia adalah pemberi mujizat. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sumber mujizat. Mari kita datang, mari kita bersyukur, mari kita hormati, mari kita hargai. Sekecil apapun yang engkau dan saya menikmati mujizat. Hari ini kita simpulkan bersama. Karena penghalang untuk engkau dan saya menerima mujizat adalah
kesombongan. Orang sombong lawannya hanya seorang sombong. Dia tidak ingin ada lawannya, rivalnya. Tapi hari ini kita katakan, Tuhan, aku mau belajar. Tuhan, kita katakan, aku mau belajar untuk bisa menerima dan menikmati mujizat. Untuk dikatakan oleh gembala kita bahwa Perigi dan Kelar di tahun 2022 adalah tahun mujizat. Waktunya engkau dan saya menikmati mujizat. Mari, siapkan. Jangan penghalang terus dalam hidupmu. Dan engkau tidak bisa menerima mujizat-mujizat Tuhan. Mari kita bersikap benar. Mari kita bersikap tepat. Menerima teguran-teguran. Menerima nasihat-nasihat. Menerima didikan-didikan. Dengan sesuai standar firman Tuhan. Yang kedua, jangan lupa kita berespon yang tepat dan benar. Pada saat engkau dan saya menerima teguran, nasihat. Supaya benar-benar seperti Jenderal Naaman menikmati mujizat. Tahir. Tidak ada bekas sedikit apapun tahir. Sedikit pun juga engkau dan saya menjadi luar biasa menerima mujizatnya. Yang ketiga, mari kita semua berani melakukan. Kita berani melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Untuk engkau dan saya menikmati mujizat. Yang terakhir, jangan lupa engkau dan saya setelah kita menerima mujizat, kita bersyukur. Hargai mujizat yang Tuhan berikan. Hargai apapun saluran-saluran yang telah engkau terima dalam mujizat-mujizat. Baik kecil, besar, ataupun apapun juga keajaiban-ajaiban. Hargai dan terima. Mari jemaat Perigi dan Kelor kita nikmati di akhir bulan ini. Menikmati kuasa mujizat yang terus dan terus mengalir melanda jemaat Perigi dan Kelor yang siap menerima. Engkau akan diberkati dan dipenuhi mujizat Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Untuk firman Tuhan. Buat pagi yang indah ini. Mari kita tunduk. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Buat hari yang indah. Di mana Engkau telah mengingatkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah pemberi mujizat. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat memberikan mujizat. Engkau tidak pernah Allah salah memberikan roti kepada anak-anak Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan yang setia. Hari ini Bapa kami datang kepadamu. Kami bawa persoalan-persoalan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Jemaat Perigi, jemaat Kelor. Yang hari ini sangat merindukan mujizat-Mu Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu tidak pernah terlambat. Mujizat-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Walaupun kami tidak bisa saling bertemu. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka. Tapi Allah kami yang luar biasa. Allah yang Tuhanku, pembuat mujizat, Tuhanku, Allahku, landa bagi umat Tuhan yang setia, yang taat untuk menerima mujizat Tuhan. Dan ajar kami lebih lagi Tuhan, di saat-saat kedatangan-Mu yang kedua kali, kehidupan kami hari demi hari, lebih dan lebih lagi Tuhan, hidup yang kudus dengan iman yang kami yang teguh, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Apapun yang terjadi, badai, gelombang, taufan, kami tetap teguh berdiri bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau terus Tuhan. Terus melanda umat-umat Tuhan yang sungguh merindukan lawatan-lawatan Allah. Mujizat-mujizat Allah
melanda di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat kerja, di tempat sekolah, di studi, tempat pekerjaan, apapun dan dimanapun juga. Engkau beracara bagi anak-anak yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai, tapi Allahku tidak selesai. Terus membongkar dan mempersiapkan agar sungguh-sungguh kami menerima dan menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa-doa kami dan mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan. Dan hari-hari ke depan kami percayakan dan kami andalkan kasih dan kuasa-Mu. Dan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang lemah, Engkau kuatkan, teguhkan untuk mereka bangkit bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Untuk ibadah minggu depan kemungkinan kita akan masih mengadakan ibadah secara online. Karena untuk virus COVID-19 di wilayah Tangerang dan sekitarnya masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Tapi biarlah kita terus berdoa supaya Allah memberikan kita kesehatan. Karena itu saya ingatkan bagi setiap kita untuk terus menjaga prokes kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker, kemudian mengurangi berpergian, menghindari kerumunan, supaya kita semua boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa supaya bangsa kita, bangsa Indonesia terus dilindungi Tuhan, sehingga melewati berbagai masalah yang ada, bangsa kita tetap diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, dan juga sakit selama pandemi ini, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian mujizat setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah-Mu, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap, ada mujizat, ada mujizat setiap, ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman kepada kami,
Kami percaya akan ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang mengalami berbagai rintangan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Allah Engkau sendiri yang menolong bangsa kami, memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan pusat, mulai dari Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang ada, seluruh jajaran kabinet. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memampukan melewati berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi oleh bangsa kami akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan memberkati Indonesia, sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang tetap kuat. Kami memberkati Indonesia supaya Tuhan melawat dan Tuhan menolong bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami berbagai pergumulan karena dampak COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati. Bagi saudara kami yang sakit, kami berdoa Tuhan supaya kesembuhan daripada Allah yang turun atas setiap kami. Kuatkan Tuhan jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan, yang sedang di dalam kesesakan. Biar Tuhan menolong dan menyertai kami. Pada akhirnya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Bila Tuhan memberkati engkau, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di kota, diberkatilah langkah kakimu, dan diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkati Tuhan apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.